dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryarso, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMNC, dan Bapak serta Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga sore hari ini kita diizinkan untuk bertemu dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dengan mengikuti acara ini kita dapat menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membaca susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama adalah pembacaan Al-Fatihah untuk membuka acara. Yang kedua ada tausiah dan tanya jawab secara online ataupun offline. Dan yang terakhir ada doa bersama. Lalu langsung saja kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMNC dengan tema bulan Rajab, mari kita tingkatkan doa dan tinggalkan dosa. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa setiap saat kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Suryarso, yang saya hormati jajaran Direksi Absolute Group Ibu Hajah Eka, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, juga bapak-bapak, ibu-ibu karyawan Absolute Group baik yang offline maupun yang online dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang sudah mendapatkan hidayah senantiasa dijaga hidayahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk pada bulan Rajab, dalam bulan Islam. Umat Islam ini lebih prioritaskan kalau masalah bulan itu adalah bulan Islam atau Hijriyah. Jangan sampai umat Islam hafal hanya bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, ya enggak.
sampai Desember itu di luar kepala, hafal ya enggak, apalagi akhir bulan hafal banget udah itu, panggilan alam sudah ya, kapan tanggal akhir bulan, kapan. Tapi baik pula dan sangat bagus seorang muslim hafal juga bulan-bulan Islam. Dan bulan-bulan Islam tersebut kita pahami ada keberkahan, ada hikmah, ada fadilah, ada peristiwa, ada hal-hal yang memang umat Islam harus tahu ketika memasuki bulan-bulan Islam tersebut. Barangkali kalau kita tanya umat Islam, bulan ini bulan apa ya dalam bulan-bulan Islam? Ternyata fakta membuktikan banyak juga yang nggak tahu, betul ya? Bulan apa ini dek? Sekarang masa kagak tahu pak? Bulan apa? Januari? Tahunya Januari. Loh, bulan Islam? Emang ada bulan Islam pak? Oh lebih parah lagi begitu. Nganggapnya nggak ada bulan-bulan yang lain. Padahal ada. Diawali dengan bulan Muharram. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan dalam bulan-bulan Islam atau tahun Hijriah. Itu harus hafal. Dan bukan suatu hal yang menjadi beban, tapi memang harus sudah menjadi pemahaman, keyakinan, dan bahkan setiap waktu kita tahu ini bulan apa ya dalam Islam. Maka dari itu pada saat ini kita sudah memasuki yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang urutannya ke-7 dari bulan-bulan Islam atau bulan Hijriah. Coba kita urutkan. Bulan Rajab bulan yang keberapa? Yaitu bulan ke-7. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi Rajab ini yang ke-7. Setelah Rajab selesai, maka muncullah bulan setelahnya bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban selesai, muncul bulan Ramadan. Jadi nggak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka 3 bulan ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berdoa kepada Allah mulai awal bulan Rajab kemarin Nabi Muhammad, para sahabat di masanya itu begitu malam pertama bulan Rajab senang, bahkan mendoa dengan doa yang masyhur yang harusnya kita umat Islam membaca itu, mengamalkan doa itu. Apa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina. Doa makan itu mah. Ustadz bisa aja bulan Rajab emang doa makan mulu? Bukan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah pada kami ya Allah, fi Rajaba, di bulan Rajab, bulan sekarang, wa Sya'bana, dan berkahilah ya Allah kepada kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan diri kami bisa berjumpa pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah, para sahabat tuh berdoa terus sama Allah saking rindunya. Rindu apa? Ketemu bulan Ramadan, doa terus. Kenapa? Karena pengen semua umat Islam bisa berada di bulan suci Ramadan. Makanya doa itu bagus diamalkan di bulan Rajab. Bahkan Rasulullah di awal malam pertama bulan Rajab itu sudah ramai membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau nggak bisa Ustaz, kalau pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya Allah,
berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sama, itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad ketika masuk bulan Rajab. Ya, biar apa? Nih bulan Rajab Allah kasih keberkahan kepada kita. Arti Rajab apa? Arti Rajab adalah mengucur, menetes. Apa yang mengucur dan menetes? Keberkahan dari Allah. Jadi di bulan Rajab ini berkah yang Allah berikan luar biasa, begitu deras. Seperti turunnya hujan yang begitu dahsyat derasnya, air yang tiada henti. Sama di bulan Rajab Allah turunkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan Rajab. Enggak boleh. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Ada namanya bahasa Al-Quran Ashhurul Hurum, atau ulama mengatakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Maksudnya apa kok ada haram? Itu adalah arti haram di situ adalah suci dan mulia. Jadi bulan Rajab adalah bulan suci dan mulia, tapi masih kalah dengan bulan Ramadan. Tapi levelnya sudah yang sangat dimuliakan, sangat disucikan oleh Allah. Maka dari itu dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram. Bulan haram ini ada 4, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Yang satu dia independen sendiri, yaitu bulan Rajab. Nah, inilah namanya bulan hurum. Bulan haram dalam Islam ada 4, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka tidak boleh kita melakukan kezaliman. Apa yang dimaksud kezaliman? Ada 2. Az-zulmu birtikabil ma'asi. Yang kedua az-zulmu bitarki ta'ah. Yang pertama, kezaliman itu adalah melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Contohnya ninggalin sholat, contohnya berbohong, contohnya menipu, contohnya durhaka sama orang tua, contohnya melanggar aturan yang ada. Itu kezaliman. Apa sih zalim itu? Zalim itu adalah definisinya wada'u syai'i fi ghairi mahallihi. Itu definisi zalim. Sekali lagi, zalim adalah wada'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Contoh, sepatu, ya, sepatu walaupun mahal 5 miliar belinya, tetap pakainya di bawah kaki. Ini mah mentang-mentang Ustadz saya dari Eropa, 5 miliar nih branded ini sepatu, karena 5 miliar mahal sepatu harus saya pakai di atas kepala. Ini namanya zalim. Kenapa zalim? Karena tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sama peci, ini kayak begini nih, saya beli peci kayak begini murah, 8.000 saja. Ada yang bilang Ustadz karena cuma 8.000, ini mah cocoknya di bawah kaki. Zalim. Walaupun murah tapi posisinya di atas kepala. Maka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah zalim. Lagi serius bercanda, lagi bercanda serius, zalim. Ya, harusnya istirahat, dia kerja. Harusnya kerja, istirahat. Yang lebih parah harusnya istirahat dan harusnya kerja, dia mah istirahat terus. Itu yang parah. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, apapun itu. Lawan kata daripada zalim adalah adil. Adil itu bahasa Arab yang sudah menjadi kata baku Indonesia. Adil. Adil itu bukan sama rata. Ingat, adil itu bukan sama
rata. Yang adil dong, yang adil dong, artinya sama. Enggak, adil itu bukan harus sama, tapi adil adalah wada'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil namanya. Ya, tidak harus sama. Contoh, punya anak 3, ada SD, SMP, kuliahan. Orang tua kasih uang adil, apakah harus sama? Tidak, betul. Yang SD kasih aja 20.000, ya. Yang SMP atau SMA kasih aja 100.000, kuliahan ya kasihlah 200 atau 300. Enggak harus sama adil itu. Justru kalau disamakan harus sama, pengertian adil bahaya, betul. SD, SMP, kuliahan, udah kasih mah semuanya ratain 300.000. Waduh, main gimbal terus di depan SD-nya dia, uangnya 300.000 sekali jajan. Jadi adil itu wada'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, apapun itu. Jadi skalanya luas ya, global. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang di bulan Rajab, siapa yang melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di bulan Rajab nih adalah bulan kita memaksimalkan ibadah kepada Allah. Siapa yang ibadah di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat dosa di bulan Rajab, maka siksanya, azabnya dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bohong, dosanya itu berkali-kali lipat. Ya, orang durhaka sama orang tua, dosanya berkali-kali lipat di bulan Rajab. Tapi sebaliknya, orang bakti sama orang tua di bulan Rajab, pahalanya berkali-kali lipat, melebihi pahala bakti orang tua di luar Rajab. Jujur, pahala. Ada sesuatu yang membahayakan di jalan, misalnya paku. Wah, ini paku kalau nggak diminggirin ini bisa ban motor, bisa kempes ini. Udah deh, saya pinggirin aja biar aman. Pahala nggak? Pahala. Jangan remehkan satu kebaikan yang kecil. Ya, hanya seperti itu aja. Waduh, ada kulit pisang nih, enak banget tuh orang makan pisang, pisangnya dimakan, kulitnya kagak. Emang bener ya. Tapi dibuang di jalan. Wah, kalau saya biarkan orang jalan jatuh ini, bisa bahaya. Pinggirkan kulit pisang ke pinggir atau ke tong sampah, pahala. Kalau itu dilakukan di bulan Rajab, pahalanya berlipat ganda. Itu hanya baru begitu. Ustadz, saya pengen ibadah, pengen dapat pahala berlipat ganda di bulan Rajab, tapi kalau sedekah saya duitnya pas-pasan Ustadz. Ada nggak yang bukan sedekah? Oh, sedekah itu bukan duit saja. Ya, definisi sedekah itu likulli ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Setiap kebaikan sedekah. Sampai kata Nabi, tabassuma li ahika sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu itu pun sedekah. Jadi kalau nggak punya uang mau sedekah di bulan Rajab, banyakin senyum aja. Ya, ketemu sama Pak Satrio, hehehe, senyum aja udah. Betul kan? Wah, ketemu sama Rahmat, hehehe, ketemu tembok, hehehe, gila jadinya. Ya, tapi jangan semuanya senyum. Orang kalau kita kasih senyum enak gak? Orang kalau lagi puyeng ruwet kita senyum, Pak, enak. Tapi kita lihat ada orang bertemu sama kita cemberut, kan kita jadi gak enak. Jadi kita kasih senyum, sedekah. Ketemu sama orang tua, senyum, sedekah. Ketemu sama rekan kerja, sama sahabat, tetangga, senyum saja, sedekah. Di bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu luar biasa, ayo semangat untuk ibadah di bulan Rajab. Apalagi yang fardu ya, sholat 5 waktu. Siapa yang sholat 5 waktu di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan lagi. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya dilipat gandakan juga oleh Allah. Nah, hati-hati, dosa dilipat gandakan, azabnya
pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pilih mana kita? Pilihan hanya dua. Mau kita taat ibadah, mau kita maksiat. Taat dilipat gandakan oleh Allah, maksiat dilipat gandakan juga siksanya oleh Allah. Tidak ada jawaban kecuali kita harus taat kepada Allah di bulan Rajab. Luar biasa. Sedekah saja nih, misalnya materi berupa uang, sedekah sama kerabat, sedekah sama orang Islam, itu pahalanya luar biasa. Sama keluarga itu pahalanya berapa? 900 pahala kalau kita ngasih sedekah sama keluarga, ya. Makanya kalau sedekah utamain keluarga, orang kerabat. Kadang-kadang kita kan beda ya, sama orang jauh mah dermawan banget, betul. Ada orang tuh kalau ada orang minta bantuan, oh iya sini. Anaknya sendiri minta duit nggak dikasih, saudaranya sendiri minta uang atau minjem uang atau ada kebutuhan nggak dikasih. Jadi utamakan kalau kita ingin sedekah keluarga atau orang kerabat kita, itu 900 pahala. Kalau sedekah kita kepada orang tua kita, orang tua nih, kita sedekah ke orang tua kita yang masih hidup, ya, sedekah nih, kasih materi misalnya, Mak, Pak, ini mohon maaf ada rezeki nggak seberapa, mudah-mudahan berkah buat emak, buat bapak. Berapapun jumlahnya, pahalanya itu berapa? 100.000 pahala. 1:100.000 pahala ke orang tua. Kayaknya kalau bisa pahala, mumpung orang tua misalnya yang masih ada, bikin senang, ya, bikin senang. Saya punya agenda kalau setiap minggu tuh pengen bahagiain orang tua saya, alhamdulillah masih ada, ibu bapak. Hari Jumat, hari yang berkah, kita ada uang, belikan sesuatu makanan yang mereka sukai dan selipkan, kasih beberapa uang, selesai, udah pengen berkah. Hidup adalah bahagiain orang tua, apalagi di hari Jumat, luar biasa. Jadi sedekah sama orang tua itu berapa? 100.000 pahalanya, 100.000 pahala. Nah, lebih besar lagi adalah guru. Kita punya guru yang ngajarin ngaji itu, ya, sedekah sama mereka kepada alim ulama, kiai, ustadz, sedekah itu pahalanya 900.000. Luar biasa. Makanya kalau di kalangan santri, ahli pengajian di majelis taklim, itu kadang-kadang mereka datang ke ustadznya, ke gurunya itu salam tempel. Bukannya ustadz minta uang, enggak. Tapi murid tahu bahwa pahala ngasih ke guru paling besar di atas pahala sedekah ke orang tua, 900.000 kali lipat. Ah, ustadz bisa aja pengen dikasih itu, bukan, ya, bukan. Tapi menyampaikan, ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, ada kitabnya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini bulan Rajab, mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ingat, siapa yang berbuat dosa, siapa yang berbuat maksiat, hati-hati, siksanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Al-Fakir hanya mengingatkan semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu, mari kita terus tingkatkan ibadah dan sunnah untuk puasa. Alhamdulillah, ya, di hari pertama Rajab saya puasa, sempatkan minimal 1 hari. Istri saya mau tiap hari itu puasa, luar biasa, ya. Pokoknya di dalam bulan Rajab ini sempatkan puasa, ya, bisa puasa sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah Rajabnya dan sebagainya, ya. Nanti di bulan Rajab sudah, nanti ada Sya'ban. Kenapa kita biasakan sunnah-sunnah puasa, zikir? Untuk persiapan masuk di bulan Ramadan, supaya nggak kaget perut kita yang jarang puasa, diuji dulu, dilatih dulu di bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga bulan Ramadan muncul, hadir, kita sudah terbiasa dalam keadaan berpuasa, ya. Ibadah puasa, zikir, sedekah, tingkatkan mulai dari bulan Rajab. Dan yang terakhir, amalkan doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fima
Rojaktana wakina azabannar. Wah, udah pada lapar ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Kalau di harokatnya lengkap ya, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Kalau bacanya disukunkan, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna ramadana. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita doa ini penting, kenapa? Karena berapa banyak umat Islam yang ingin hadir di bulan Ramadan, ternyata bisa 1 hari, 2 hari mendekati Ramadan sudah pulang ke rahmatullah. Betul gak? Besok Ramadan, malam ini tarawehan, meninggal sorenya. Padahal meninggal di bulan Ramadan, luar biasa berkahnya. Makanya ada sahabat waktu dulu dikisahkan, dia sakitnya ini udah luar biasa, pokoknya la yahya wa la yamut, hidup enggak, mati enggak, ini udah sekarat. Akhirnya apa? Dia berdoa, ya Allah, kalau memang ajalku tidak lama lagi akan tiba, kalau hamba boleh memohon, ya Allah, tangguhkan ajalku sampai aku berjumpa di bulan Ramadan. Ini sudah akhir Sya'ban, ya Allah, beberapa hari lagi bulan Ramadan. Tangguhkan ajalku, aku ikhlas meninggal dunia, tapi kalau bisa hamba memohon, tangguhkan sampai aku masuk bulan Ramadan, aku ikhlas kau cabut nyawaku, ya Allah. Mereka pengen apapun ada di bulan Ramadan. Meninggal pun nggak apa-apa, yang penting ada di bulan Ramadan. Bahkan tanda orang beriman ini nggak sabar pengen ketemu Ramadan. Tapi kadang-kadang ada orang, ya Ramadan lagi, lapar dah, betul nggak? Ya Ramadan lagi, kagak makan siang memang. Ya Ramadan lagi, betul, ada nggak begitu? Ya Ramadan lagi, ya Ramadan lagi. Nah, itu tandanya perlu dipertanyakan keimanannya. Orang yang beriman mah, alhamdulillah, kapan Ramadan ini? Kapan Ramadan ini, ya Allah, rindu dengan Ramadan. Ya enggak? Itu tanda orang beriman. Ini yang buat perempuan-perempuan yang akhwat, jangan lupa utang dibayar. Yang punya utang haid, betul nggak? Ini biasanya datang ke WA saya itu di akhir Sya'ban, mendekati berapa hari bulan Ramadan. Ustadz, saya tahun kemarin Ramadan punya utang, Ustadz. Berapa? 15 hari belum dibayar, 3 hari lagi Ramadan, gimana? Setelah nanyanya tinggal 3 hari lagi Ramadan baru nanya, saya punya utang 15 hari Ustadz kemarin Ramadan lalu, dan sekarang bayarnya gimana? Paul kemana aja kemarin? Ada 11 bulan, tinggal 3 hari Ramadan lagi, baik utangnya 15. Nah, ini ibu-ibu nih atau akhwat nih, kaum perempuan dari sekarang. Bapak-bapaknya kalau udah punya anak, punya istri, tanya, mah punya utang nggak? Enak aja punya utang. Utang puasa, oh iya ada, berapa? 9. Bayar dari sekarang, betul kan? Bayar utang 9, harus lunas sebelum datangnya Ramadan. Ini banyak nih kaum akhwat itu Sya'ban aja masih utangnya masih banyak. Jangan sampai, pokoknya utang Ramadan lalu jangan sampai punya utang pas ketemu Ramadan selanjutnya. Ada itu kesini, Ustadz, saya masih ada utang, Ustadz, berapa? 6 lagi, udah dan gabungin aja, ntar juga punya utang lagi. Gitu dia bilang. Ya udah tenang aja katanya, nambah utang lagi katanya. Nggak boleh. Siapa yang Ramadan tahun lalu punya hutang puasa, lalu dia menganggapnya nanti gabung aja lagi, Ustadz. Menganggapan begitu belum dibayar ketemu Ramadan yang akan datang, dosanya luar biasa, dosa besar. Kenapa? Allah kasih 11 bulan, ya, dan itu bisa dicicil dan harusnya sudah lunas, sudah terbayar hutang puasanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini namanya fikih Ramadan. Jadi harus diingatkan keluarga yang punya perempuan yang sudah balik, baik kakak, adik, istri, anak dan sebagainya, ingatkan apakah sudah, kalau punya hutang puasa tahun lalu Ramadan, karena perempuan pasti punya hutang ya, bener gak? Pasti punya hutang.
Ramadan itu nggak full puasanya, ya, makanya pasti punya hutang, makanya diingatkan harus lunas hutang puasa Ramadan tahun lalu sebelum datangnya Ramadan yang akan datang. Nah, ini masih bulan Rajab. Dilakukan di bulan Rajab luar biasa, pahalanya luar biasa, pahala lagi berlipat ganda. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, di sini Al-Fakir hanya mengingatkan bulan Rajab adalah bulan yang rahmat Allah sangat deras Allah berikan kepada siapa saja yang hamba-hambanya ingin ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan hanya sholat saja, ibadah bukan hanya puasa saja, tapi ibadah adalah segala kebaikan yang diridhoi oleh Allah, itu kebaikan. Kita menghormati yang lebih tua, kita menyayangi yang lebih kecil, kita sesama saling menghargai, itu juga ibadah. Lakukan pekerjaan kita secara proporsional, itu pun ibadah. Kita bekerja ke kantor dengan niat mencari ridha Allah, itu pun ibadah. Kita melakukan apapun yang nilainya kebaikan, baik horizontal maupun vertikal, baik mahdoh maupun goir mahdoh, baik ibadah secara langsung kepada Allah maupun ibadah secara antar manusia, hablum minallah hablum minan nas, semuanya tidak luput daripada penilaian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka pahalanya dilipat gandakan. Kalau maksiat dosa, maka azab siksanya dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah bagi siapa saja di bulan Rajab, setiap waktunya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini titipan dari Mas. Baik, ini mau nanya Ustadz, kalau untuk Mas Wahyu ini alhamdulillah sering puasa Senin Kamis. Masya Allah, luar biasa, ahli surga. Amin 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 ya rabbal alamin. Terus rencana kan hari ini dia puasa Ustadz. Masya Allah. Nah, puasa di bulan Rajab itu untuk pahalanya apakah bisa dirapel Ustadz? Apa puasa Rajab, puasa Senin Kamis, dan kebetulan hari ini ulang tahunnya dia juga Ustadz. Wah. Jadi puasa ulang tahun gitu Ustadz. Puasa Rajab sekali pelaksanaan tapi gajinya bonusnya banyak gitu ya. Iya gitu kan. Puasanya sehari dapat puasa Rajab, puasa Senin, ya kan? Puasa hari Milad, ya enggak? Ulang tahun ya? Tadi kan makan bareng. Tadi kan makan bareng. Iya, begitu Ustaz. Iya. Jadi Ustadz, bisa nggak satu kali kita ibadah puasa tapi ada hubungan beberapa fadilah keutamaan yang lain? Apakah bisa? Bisa. Hari Senin nih, hari Senin ini kita puasa, niatnya misalkan Rajab, maka dapat puasa Seninnya dapat pahalanya, ya puasa. Kemudian apa? Tapi nggak boleh kalau yang perempuan punya hutang puasa, saya mau bayar puasa Ramadan tahun lalu di Senin ini, ya. Tapi niatnya Rajab, salah. Niatnya wajib bayar hutangnya. Jadi nah ini di masalah niat. Kalau niatnya puasa Rajab untuk dapat pahala gugurkan hutang puasa wajib, salah. Kenapa? Karena level wajib di atas level sunnah. Yang wajib niatnya hari ini nih, misalnya Senin. Ini hari Senin, ini bulan Rajab, dan mau bayar hutang Ramadan tahun lalu. Niatkan apa? Saya niat, misal malam nih, semalam saya niat besok hari Senin saya puasa untuk membayar hutang puasa saya Ramadan tahun lalu karena Allah Ta'ala. Amin. Niat begitu. Puasa tahun lalu satu hari yang Senin itu dilakukan, gugur, selesai. Puasa Rajab double pahalanya, puasa Senin dapat. Tapi kalau niatnya niat puasa Rajab, tahu-tahu pengen dilibatkan dengan hilangnya puasa hutang yang Ramadan, nggak bisa.
Lagi-lagi padahal pelaksanaannya sama, puasa-puasa juga, tapi niat salah atau berbeda, bisa salah juga aplikasi dari hasilnya. Outputnya, pahalanya akan berbeda kalau niatnya Rajab. Ada 3 nih, hutang puasa Ramadan wajib, pahala puasa Rajab, pahala puasa Senin. Niatnya puasa Rajab, ini nggak dapat. Yang wajib bayar hutang Ramadannya nggak dapat, karena niatnya puasa sunnah Rajab. Tapi kalau puasanya niatnya puasa membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu yang wajib, itu udah benar, gugur sudah 1 hari itu. Dari kalau 5 jadi 4, satunya sudah terbayar hari Senin itu. Dapat nggak ini? Dapat otomatis. Yang puasa sunnah Rajab dapat, puasa Senin dapat. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya tapi agak keluar dari konteks sedikit ya. Kan tadi Pak Ustadz jelasin sedekah terbaik itu untuk kerabat terdekat dan keluarga yang diutamain. Tapi misalkan ada kerabat atau keluarga mau pinjam uang sama kita, tapi kita udah tahu bahwa kedepannya itu akan menjadi masalah. Iya. Sedangkan kita, orang lain yang pinjam sama kita kasih. Apakah itu suatu tindakan yang zalim juga? Iya, kita lihat kondisinya. Ketika memang keluarga tapi ya udah kebayang nih karakternya nih bakal masalah, ya enggak? Dengan menggunakan jurus kalau minjem manis, kalau nagih kau galakan dia. Daripada ujungnya seperti akhirnya kekeluargaannya pecah retak, ya utamakan yang jauh tapi lancar dan amanah. Jangan kata Ustaz keluarga dulu, biarin aja dah. Udah kebayang sih, susah. Ya kita ambil mana maslahatnya, ya. Tentunya kalau memang bisa dengan keluarga diutamakan, ingin mendapatkan keutamaan itu, tapi dengan ya konsekuensi aturan yang ada gitu dicatat. Memang dalam aturan ekonomi syariah itu, idza tadayantum faktubuh, di dalam Al-Qur'an. Apabila kalian berhutang atau saling hutang menghutangi, faktubuh, maka dicatat. Akuntansi, dicatat nilainya berapa, peminjamannya kapan, dan mau bayar berapa, semua aturannya ada, dicatat. Kalau tidak ada, konsekuensinya seperti apa itu harus jelas. Seperti itu ya. Tapi kembali lagi, antara teori dan fakta berbeda ya. Kembali lagi, kalau masalahnya seperti itu yang kira-kira nanti dengan keluarga pengembaliannya sulit, bahkan menjadi retak keluarga, ya hindari saja dengan alasan, banyak alasan lah. Tapi ada teman, ada jauh ya, bukan keluarga Ustaz, tapi orangnya amanah, ini terkenal, memang luar biasa. Kalau sudah janji itu pasti ditepati, pinjam, mengutamakan itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, niatnya membantu. Kalau ini kan madaratnya untuk dirinya juga madarat. Kenapa? Karena ya kalau masih membayar tapi susah, tapi ujungnya masih membayar, itu tetap bermasalah juga. Apalagi tidak membayar, itu kasihan ke orang tersebut dan keluarga kita ya, seperti itu. Dan ini banyak terjadi ya, banyak terjadi. Tapi ambilnya seperti itu aja ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Sedekah sama mantan gimana ya? Cynthia sedekah sama mantan itu gimana Ustaz? Tanya sama Cynthia. Jika tidak ada yang bertanya lagi, sesi tanya jawab akan saya tutup, dan kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Sidik. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf jika terdapat salah kata ataupun tindakan kepada Habib untuk memimpin kepada Ustadz Haji Muhammad Sidik LCMC untuk memimpin doa. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari di akhir acara ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari awal sampai akhir senantiasa Allah berikan keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian saya hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.